Oke, Pak, kalau melihat psikologi Raisuri sendiri artinya kok dia berani gitu, Pak? Ya kan Berani. pasti ada yang minta, kan ada yang suruh. Oh, Kan Bapak ada membaca dana. itu ada yang Ya, yang saya menyuruh. ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Reuni itu kan suatu hal yang rutin ya. Setiap universitas, setiap SMA, bahkan SMP juga ada reuni-reuni kan. Itu hal yang sangat wajar dan suatu hal yang sangat biasa ya. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang merasa sudah dibawa angin ya. Dia mungkin ketakutan ya disetting lah, seolah-olah ini disetting dan segalanya. Itu tidak ada setting apapun ya menurut saya, meskipun saya nggak kenal ya orang-orang itu siapa, mungkin ada yang kenal, mungkin saya nggak kenal, tapi ya menurut saya itu hal yang sangat wajar dan lumrah dan tidak perlu diperdebatkan. Kalau ada orang mengatakan itu settingnya ya Anda silahkan membuktikan, kan gitu kan, kalau itu settingan. Jadi kan jadi gini kan, ada namanya aktor incumbent probadio kan. Jadi istilahnya siapa yang menuduh, siapa harus membuktikan. Nah, sejak semula mereka itu si yang melaporkan ke Barreskrim sendiri kan saya udah bilang, kalau saya jadi penyidik ya bilang Anda melaporkan ini palsu, mana buktinya Anda palsu kan gitu. Kalau dia mengenai alasannya mengeklaim dirinya itu ahli digital forensik, di Indonesia kita tidak mengenal, hukum kita tidak mengenal namanya digital forensik, itu nggak ada gitu. Ahli forensik digital itu kita nggak dikenal dalam hukum Republik Indonesia. Jadi nggak ada itu. Yang sekarang dikenal itu kan dari puslapor Polri kan, dalam hal yang dikenal sama orang. Gitu. Kemudian kan ahli kan tidak semua orang bisa menyandang predikat ahli. Saya juga tidak berani ngomong saya ini ahli hukum kan. Ahli hukum itu adalah prosedur universitas yang memberikan, bukan saya. Bukan saya ngeklaim sendiri. Sebenarnya di situ tanya saya, oh saya ini ahli hukum. Itu berarti kan kita istilahnya kan menapukin muka tebel, mengatakan saya ini gemuk kan gitu, istilahnya kan begitu. Itu tidak benar lah. Nah berarti kalau udah dituduh seperti itu sudah masuk unsur ada pelanggaran juga menurut dari segi kalau mengatakan bahwa reuni itu settingan ya jelas dalam hal ini yang mengadakan reuni punya hak kan untuk melaporkan itu pencemaran nama baik kan, pemfitnahan kan gitu. Tapi kan jelas yang itu kan kalau reuni kan pasti ada ketuanya yang mengadakan. Karena kalau pencemaran nama baik atau pemfitnahan itu kan delik aduan kan ya. Jadi harus korban sendiri yang merasa dirugikan. Atau para peserta reuni boleh melaporkan kan dia merasa dirugikan kan dengan settingnya. Oke, yang terbaru adalah hari ini jadwal pemeriksaan Rosyuri dan kawan-kawan atas laporan mantan wakil menteri Pak Paiman ya. Mereka tuh tidak hadir tuh gugatan perdata ya. Itu gimana tuh artinya? Ya kalau gugatan perdata itu kan tidak ada unsur paksa ya. Tidak hadir pertama, kedua kali dipanggil lagi tidak hadir, ketiga kan berarti dipanggil melalui media kan. Berarti kalau selanjutnya ya diputus by first take. Tidak perlu ada replik-duplik lagi kan gitu kan, tidak perlu ada tanya jawab kan. Tidak ada bantahan, tidak ada rekompensi kan, nggak ada segalanya ya langsung putus kan. 100% akan dikabulkan, rugi sendiri itu kalau digugat nggak datang. Berarti ketidakdatangan sendiri merugikan pihak tergugat juga? Iya. Mereka itu kalau saya bilang ya mereka itu perlu pikir 10 kali ya. Karena kalau dia lagi itu panggilan kedua, lalu itu panggilan melalui media kan, nggak datang putus first take 100% dikabulkan, dia tidak ada kesempatan untuk membantah. Berarti menghilangkan hak dia sendiri ya untuk? Ya mengkebiri sendiri lah. Menurut saya begitulah ya. Seseorang itu kalau dalam hal dapat panggilan gugatan perdata apapun kita nggak merasa puas pun hadir. Ya. Berarti mungkin masih soal Rosyuri, apakah dia memiliki kewajiban untuk membuktikan laporannya, maksudnya ya, jelas, kalau ini nih kalau dia menuduh ijazahnya palsu ya harus dibuktikan ya, seperti apa sih? Iya karena itu kan dalam asas hukum yang berlaku ya di Indonesia kan, siapa yang menuduh, yang menuduh itu wajib membuktikan. Dalam hal bahasa hukumnya kan actoria incumbent probadio kan gitu kan. Jadi itu sudah merupakan common sense kan, sudah merupakan suatu kewajiban
Seharusnya dalam hal ini kalau saya jadi penyidik, saya terima laporan seseorang melaporkan bahwa ini palsu, mana buktinya? Kan gitu. Kalau dia menunjukkan foto-foto aslinya mana, nggak ada, kita tolak gitu. Karena kan dia wajib membuktikan bagaimana analisa digital terhadap suatu foto bisa dijabarkan mengesampingkan keaslian. UGM sendiri sudah menyatakan ijazah itu asli. Di dunia ini tidak ada seorang pun, Amerika pun tidak berwenang menyatakan ijazah Jokowi itu palsu. Murni itu 100%. Yang berhak menyatakan ijazah benar tidak itu adalah pihak yang mengeluarkan ijazah. Jadi siapapun nggak bisa komentar, apalagi mengatakan ini cetakan Matraman, bikin apa segala itu sudah terlalu berkelebihan, fitnah. Dan jangan lupa ini adalah suatu tindak pencemaran nama baik terhadap pimpinan kita. Saya sebagai seorang warga negara Indonesia, saya merasa sangat terhina karena apapun terjadi, Jokowi itu kan sudah 10 tahun memimpin negara. Dia itu adalah nomor 1 di Indonesia yang wajib kita junjung, kita lindungin, dan kita dalam hal ini bukan menyembah ya, tapi kan kita harus menghormati. Meskipun dia sudah mantan, perilaku dari kita orang Asia, khususnya orang Indonesia, kita kan sangat menghormati mantan. Masa kita mantan guru kamu tendang-tendang, sekarang nggak mungkin lah. Kita ketemu guru SD, waduh Pak, maaf ya Pak ya, dulu saya mungkin setengah kal. Pasti begitu kan, meskipun kedudukannya mungkin dia masih guru kecil yang istilahnya dinilai seorang konglomerat mungkin kecil nilainya kan, tapi tetap kita hormat karena itu apa? Kita adalah orang Asia. Kita itu diciptakan mempunyai sopan santun, punya etika. Nah, ini sekarang kalau menjelek-jelekan gini kan, di dunia membahas, yang memalu siapa? Saya malu. Presiden kamu itu pakai ijazah palsu ya. Meskipun mereka nggak tahu loh ceritanya kan, mungkin ceritanya orang mengadu begitu kan gitu kan. Tapi mereka karena nggak setiap orang setiap 24 jam lihat berita kan, nggak kan. Mungkin dia baca sepotong. Tapi mereka sudah mempunyai suatu kesimpulan bahwa Presiden Indonesia, mantan Presiden Indonesia menggunakan ijazah palsu. Yang malu siapa? Kita semua malu. Itu tidak layak dilakukan, itu sangat tidak terpuji. Nah kan terakhir kan ijazah Pak Jokowi juga akhirnya sudah ditahan ya, untuk kepentingan penyidik ya. Nah, itu yang sudah sesuai prosedur apa gimana? Kalau menurut saya sebetulnya gini, untuk membuktikan bahwa tuntutan atau apakah sekarang RS mereka udah jadi tersangka? Informasinya sudah ya? Belum. Masih jadi saksi terlapor. Saksi terlapor. Tapi saya di beritanya teman-teman advokat katanya sudah ditetapkan tersangka. Saya nggak tahu loh ya. Saya kan sekarang nggak ngikutin apa kasus ya. Jadi saya nggak begitu tahu. Dan seharusnya menurut saya sudah dari zaman dulu juga harus jadi tersangka ya. Tidak ada alasan gitu loh. Untuk dia menahan ijazahnya asli itu kan untuk misalkan dia itu mengeluarkan ijazah lagi gitu kan. Oh ini saya ada ijazah aslinya, yang ini palsu kan. Nah kan penyidik sudah punya ijazah yang sudah disita kan, sebagai pembanding kan gitu. Yang penting kan sebenarnya kalau bagi penyidik itu simple loh. Anda sekarang kan tidak bisa membuktikan bahwa ijazah ini palsu. Dia mau bilang dia ahli digital, ahli forensik, ahli apa kayak sedunia itu tidak kenal. Di hukum Indonesia khususnya gitu kita tidak kenal namanya apa digital forensik apa, nggak ada itu ceritanya, itu nggak ada. Forensik itu ya Puslekfor, Mabes Polri, nggak ada lainnya lah. Hukum kita hanya ngakuin di sana gitu. Ya artinya dia yang dilaporkan, tapi dia juga repot-repot harus menyerahkan ijazahnya sampai ditahan. Itu artinya kenapa sih nggak harus yang pelapor aja membuktikan gitu ya? Ya, mungkin dalam hal ini penyidik punya suatu apa namanya strategi ya untuk membungkam netizen kan pada teriak-teriak kenapa ijazahnya nggak berani ditunjukkan kan begitu kan. Sebenarnya ini kan pengaruh dari netizen ya. Seharusnya sebetulnya kalau saya jadi penyidik saya akan cuek, cuma baca kan gitu kan. Saya kan ikutin hukum, saya bukan ikutin suara rakyat kan gitu. Kalau sampai kita didominasi semuanya keputusan suara rakyat ya kita bubar NKRI dong. Kita berjadi negara komunis kan rakyat yang berkuasa. Ya nggak bisa lah, suara rakyat itu yang menentukan kan hukum, politik.
Makanya Pak. banyak orang gembar-gembor, Pak, ini suara rakyat ya, kamu jadi komunis aja sana. Pak, tapi sebenarnya boleh nggak sih sebagai warga negara, artinya ingin tahu nih bahwa seseorang mungkin pejabat publik diduga ijazahnya palsu, boleh nggak artinya? Ya menurut etika, menurut saya dalam hal ini tidak boleh ya. Karena gimana? Saya menilai Anda, itu kan dari Anda punya karakter, kemampuan, bukan dari ijazah kan. Saya dulu rekrut banyak karyawan ya, SH. Waduh, GPA-nya itu 3,8. Suruh bikin gugatannya nggak becus. Nah gimana? Ya ijazahnya hebat. Saya dulu juga terpengaruh kan. Wah ijazahnya gini, langsung terima. Belum wawancara, belum tes sudah langsung terima. Begitu kerja, yang bikin ini apa sih kamu bikin? Saya bilang gitu. Ya Pak, saya nggak bisa. Loh, kamu bisa dapat 3,8 itu dari mana? Nyontek, saya bilang gitu. Nah gitu kan. Ijazah itu tidak perlu. Yang penting itu kemampuan. Coba lihat, kan almarhum Lim Swee Lyong yang kita kenal lah. Sekolah SD. Kekayaan siapa yang bisa lawan dia? Apa kamu bilangnya bodoh? Dia nggak ijazah, nggak punya. Ijazah SD pun belum tentu ada. Tapi kan dia pinter kan. Yang profesor semua kerja sama dia. Jadi menurut saya tidak etika kita menanya, oh kamu jadi menteri, oh kamu katanya dokter Andes, mana ijazah kamu? Oh ya saya gini-gini. Berarti kan kamu sudah a priori kan terhadap yang bersangkutan. Kan gitu, seperti contoh, situ nikah sama istri, maaf ya ini contoh kan gitu kan. Kemudian nanya sama dia, lu dulu sekolah dari sini, mana ijazahnya? Gue lihat, gue periksa, gue cek ke sekolah sana. Bener nggak ini lulusan dari SMA 12? Apa nggak langsung dicerai kamu langsung? Ya nggak pada etika, nggak pantas lah, nggak pada tempatnya kita nanya. Apalagi kita menanya pada pejabat publik. Kecuali dalam hal ini dia menggunakan ijazah dia dalam melakukan satu aplikasi apa, kemudian di sana ditolak karena dengan catatan ijazahnya tidak benar. Boleh publik tanya kan, Pak, kenapa Bapak sampai ditolak, Pak? Bapak ngelamar jadi misalkan komisioner, misalkan gitu kan. Dan dicoret karena ini ternyata nggak benar kan gitu kan. Kalau selama tidak ada, ya berarti kamu mencari jarum di dalam laut tuh. Cari gara-gara kan itu kan nggak pada tempatnya, Pak. Kita menilai seseorang, kita menghormati pejabat kita, petinggi kita, siapapun itu karena kemampuan, bukan karena ijazah. Masa saya mesti tempelin saya S3, kamu hormatin saya, ya nggak ada lah, malah kamu ditendang sama orang. Oke, Pak, kalau melihat psikologi Raisura sendiri, artinya kok dia berani gitu, Pak? Ya kan Berani. pasti ada yang minjang, kan ada yang suruh. Oh, Kan Bapak ada membaca dana. itu ada yang Ya, saya ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Siapa Saya nggak sosoknya tahu. itu, Pak? Saya nggak tahu siapa. Orang Nilainya cukup besar, 16 miliar. 16 miliar. Dikirimkan ke sana. Saya nggak Artinya sebanding dengan resiko yang Raisura hadapi. Saya nggak tahu, Pak. Itu kan hanya namanya informasi yang belum tentu benar atau tidak. Tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Apa kepentingannya apa? Artinya Politik lah. lawan politik. Iya, loser kan pasti selalu sakit hati kan. Setiap orang lah. Ya one day you jadi loser kan sakit hati. Meskipun saya ini cantik, saya ini seksi, kok saya kalah ya pemilihannya kan. Sakit hati dong, kan gitu kan. Kan ada yang nggak bisa terima sakit hatinya. Pak, itu 16 miliar memang tujuannya untuk Saya nggak tahu. Itu kan saya menyerang mendapat informasi kehormatan demikian. seseorang atau gimana, Pak? Pokoknya menggoyang gitu aja. Pak, ini ada kaitannya, kan sebelumnya sempat ramai nih bahwa ada isu pemakzulan Wapres. Apakah ada kaitan yang mengarah ke situ Ya. sehingga menyenggol Pak Jokowi dengan dugaan ijazah palsunya atau seperti Karena apa? itu kan satu rentetan satu kereta kan. Semuanya itu kan jadi satu kan. Pemajulan pada Wapres semana, revolusi aja kalau berani kan gitu kan. Ngapain repot-repot, ngapain harus teriak-teriak, ngapain harus ngomong sama media. Kalau berani ambil senjata dong, perang revolusi, bubarkan negara kan gitu. Ngomong gede aja kan gitu berarti kan. Ngapain harus begitu? Kan kita ikutin peraturan. Senang tidak senang, beliau terpilih, kita wajib menghormati. Kalau kita ini adalah orang waras.
Kan kira-kira begitu kan. Pak, tapi kenal nggak sebenarnya Pak Jokowi dengan orang yang diduga apa? Di balik belakang Iya, di balik intelektualnya. tindakan. Ya, beliau tentu tahu lah siapa-siapa, dia pasti tahu gitu kan. Tapi beliau kan memegang sopan santun. Dia tidak mau. Dia kan, saya lihat ya Pak Jokowi selama ini kan dihujat sejak dia berkuasa pun kan, jadi wali kota maupun gubernur kan dihujat kemana kanan kiri kan. Tapi dia kan diem aja kan gitu kan. Tadi Bapak bilang A1, berarti Bapak udah mengetahui dong sosoknya kan? apanya? Tadi bilang udah Ya, informasinya satu. yang memberikan informasi saya ini A1. A1. Tapi informasi itu sumbernya benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi orangnya itu A1 bagi saya percaya dia karena kedudukannya dia. Gitu. Apa ini ada terkait sakit hati dari orang-orang yang sebelumnya gitu? Loser. Ya, saya rasa mesti kalian yang menggali ya yang lebih tahu ya. Tapi yang jelas kan tidak ada hujan tanpa angin kan gitu kan. Kalau ada ombak pasti ada angin kan gitu kan, atau arus sama aja kan. Ini ada peristiwa kan pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin dong lah orang nggak ada kerjaan heboh kan begitu. Kemudian saya ada baca di YouTube atau di mana ya? Saya baca, saya lupa. Di salah satu artikel ya. Katanya saya mau bawa ini ke Amerika, saya mau bawa ke Eropa, saya mau bawa ke sana itu orang edan itu namanya. Kenapa Pak? Iya, yang nggak masuk akal lah. Itu urusan pribadi dalam negeri kok bawa ke luar negeri ya. Itu memalukan sendiri kita sendiri. Bagaimana sih? Karena kita punya harkat martabat dong. Masa kita nggak punya? Anda nggak bangga dengan Indonesia? Bangga dong. Masa nggak selesaikan dalam negeri, terus minta orang Amerika? Emang Amerika itu bos kamu? Ya enggak lah. Itu kita harus benar-benar tegas gitu loh. Pak, kalau misalkan kemarin kan artinya brosur CS terus sebagian orang meminta tunjukkan saja kalau ada asli ijazahnya. Kenapa alasannya Pak Jokowi nggak tunjukkan aja, selesai masalahnya? Ya sekarang kan gini kan, saya kalau berdebat sama orang yang bukan levelnya, nah, saya ngikutin apa kemauan yang bukan level kan, saya berarti saya menurunkan derajat saya. Ya menurut saya Pak Jokowi, saya jadi pengacara Pak Jokowi, saya akan bilang nggak usah ladenin. Tidak ada wewenang dia untuk melihat. Misalkan wartawan pun nggak ada wewenang Anda untuk melihat ijazah saya kan gitu kan, nggak perlu. Saya nggak bisa karena ketakutan, saya kasih lihat ini loh ijazah saya. Emang berarti kamu maling, ketakutan. Justru itu tindakan yang benar kan gitu. Nanti kalau sidang diperlukan atau penyidik perlukan, saya tunjukkan. Itu yang jawaban menurut hukum yang tepat. Menurut Bapak, apa yang dilakukan Roy Suryo sangat fatal atau masih sebatas kewajaran? Memalukan harkat martabat NKRI. Menurut saya sayang sekali. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena ini kan sudah heboh di luar negeri kan. Yang malu orang kita. Jadi menurut saya sangat tidak simpati dengan tindakan-tindakan sekelompok orang yang mengorbankan harkat martabat bangsa demi kepentingan sekelompok orang. Sangat tidak setuju saya. Kita punya harkat martabat. Kita harus menjaga kita ini orang Indonesia. Itu tidak bisa menawar lagi itu. Nah, mau kalau gini mau bawa ke sana, saya bawa ke sana, kan seperti pengemis kita. Wah, gua nggak dapet duit di sini, gua pinjem lah. Kalau perlu di jalanan, gua todong orang kan gitu, sama aja kayak gitu kan. Ikutin real aja. Dan lagi sekarang tanya sama mereka, kepentingan Anda itu apa? Apa kepentingannya? Dia melakukan demikian, tanya dong sama mereka itu kan. Apa sih kepentingan Anda? Anda membuat heboh begini, kepentingan targetnya Anda itu apa? Apakah berpikir dengan adanya misalkan itu ternyata palsu, kemudian putusan-putusan 10 tahun itu semua batal? Oh, nggak masuk akal kan gitu kan? Kan itu tidak mungkin terjadi. Terus kepentingannya apa? Tanya sama mereka. Kan kita ada kepentingan dong, ya kan? Saya misalkan saya ngecat rumah ini kan gitu, tembok ini saya cat kan, kepentingannya apa? Karena saya senang warna putih kan gitu kan, saya ada rasa putih, saya rasa tenang hati saya kan, bisa gitu kan. Tanya dia
Apa sih tujuannya Anda mau jatuhkan presiden sekarang? Atau ingin apa? Misalkan sekarang, misalkan Pak Jokowi itu ternyata nggak benar segalanya. Kemudian mereka itu dapat apa sih? Saya tanya. Terus misalkan sekarang Wapres dilengserkan, mereka dapat apa? Apakah otomatis dia yang masuk jadi Wapres? Kan tetap pemilihan lagi kan? Siapa yang jadi Wapres? Dapat apa? Tanya mereka, bukan tanya saya. Tapi menurut saya, tindakan mereka itu justru mempermalukan harkat martabat bangsa Indonesia. Itu yang saya sangat sayangkan. Gitu. Dan lagi saya harus ingat, yang berhak mengatakan ijazah itu benar tidak itu adalah instansi yang menerbitkan ijazah. Tidak ada tawar-menawar, itu harga mati. Udah selesai. Mau sampai dunia kiamat pun itu nggak bisa dimungkirin. Jadi jangan bilang kamu cetak di sana, itu kan katanya. Itu kan mereka ingin cari konten kan supaya rame, wah viewernya sekian, dapat bayaran dari YouTube berapa, kan gitu ujung-ujungnya kan sama. Tidak layak. Hal-hal demikian itu sebenarnya jangan terjadi. Karena terus terang karena ini udah ramai sampai luar negeri, kita malu. Berarti Kita tercoreng. apabila apa yang mereka perjuangkan ini dilakukan saat Pak Jokowi masih menjabat jadi presiden RI, itu masih ada ini gak sih mungkin? Ya ingin gulingkan Jokowi masih Itu masuk ada akal kan masalah. gitu kan. Tapi kalau sekarang beliau kan sudah tidak berkuasa, meskipun orang bilang di belakang dia masih gini-gini kan katanya. Kita kan bukan hidup katanya, kan gitu kan. Kita hidup fakta, bukan katanya. Wah katanya si Adit ini kaya, katanya kan gitu kan. Pak Fredrik sebagai praktisi hukum dan masyarakat Indonesia sendiri, waktu Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, Pak Fredrik sendiri merasa cukup puas nggak dengan kinerja Pak Iya. Jokowi itu sendiri? Bidang-bidang tertentu saya tidak puas. Tapi kan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Senang tidak senang kan kita harus terima. Seperti contoh kan, istri saya masak kan gitu kan. Enak nggak enak ya saya mesti makan ya gimana sih? Kecuali kamu ganti istri kan. Itu ya mau kamu harus terima lah. Lah kan beliau udah pemimpinan kita kan. Pasti setiap orang itu punya plus minus. Ada kekilafannya beliau, ada kekurangannya beliau, pasti ada lah. Ya kan yang tidak sama dengan pikiran kita atau angan-angan kita atau cita-cita saya pasti. Tapi kan ketidakpuasannya terhadap perilaku atau tindakan berapa potong atau berapa peristiwa tidak menghapuskan dia punya jasa kan gitu. Coba bayangin aja kan seorang pedagang tahu-tahu bisa jadi presiden kan luar biasa itu. Harus kita hormatin di sana loh. Kenapa Anda nggak bisa? Kenapa kamu nggak bisa? Kenapa saya nggak bisa? Kenapa beliau bisa? Kalau bilang, oh ini lah duit ini cuma piro lah kasarnya kan gitu kan. Tapi kok bisa? Nah itu kelebihannya beliau kan di sana yang kita nggak punya. Kalau saya melihat orang yang berhasil, saya selalu bersyukur. Hebat ya. Gua kagak bisa loh seperti beliau kan gitu kan. Saya tidak akan berhasil benci, dia itu dapatnya dari begini. Itulah berarti saya dengki. Berarti kan saya itu jadi kerdil gitu loh. Saya selalu menjunjung tinggi siapapun yang berhasil. Wah hebat loh kamu kan gitu kan. Seperti contoh junior saya sekarang jadi di komisi 3. Masa berarti mestinya gua dong yang di sana, kok lu yang di sana? Ya nggak bisa lah, berarti mereka punya kelebihan yang saya nggak punya. Saya harus akuin saya kalah. Kan mengaku kalah kan bukan suatu hal yang memalukan. Oke, Pak, ini kan kasus udah masuk ke penyidikan ya, artinya Pak Jokowi serius nih artinya membawa ke jalur hukum. Menurut Bapak, Pak Jokowi akan memaafkan Roy Suryo CS nggak Pak? Tidak mungkin. Karena itu sudah jalan kan hukumnya. Tidak mungkin bisa dihentikan. Dampaknya apa kalau misalkan Roy Suryo akhirnya dipenjara oleh mantan presiden ke-7? Apakah akan mempengaruhi kredibilitas Pak Jokowi atau memenjarakan? Menurut saya tidak ya. Dalam hal ini saya justru kan menunjukkan bahwa saya ini benar. Kebenaran itu harus kita lindungi dan harus kita tegakkan.
Karena dia memaafkan berarti kan oh sudah sekongkelan nih ya kan, kasih piro ini kan bisa beres kan gitu, atau bilang nanti gue ini gerakan-gerakan ini saya hilangkan kan gitu kan, kamu maafkan saya gerakan ini saya stop kan, biasa ya kan, gerakan itu kan bertubi seperti gelombang kan, gelombang itu kan menyusul terus kan pasti ada gelombang-gelombang lanjutnya itu. Saya nggak tahu itu permainan politikus kan, saya kan bukan politikus. Saya nggak ngerti, tapi menurut saya tidak mungkin Jokowi mau memanfaatkan karena beliau juga reputasi kan, dia harus menjaga, dia harus membuktikan sama dunia bahwa dia itu benar. Dia udah terlanjur malu kalau menurut saya ya, tapi saya nggak tahu ya, mungkin Anda tanya aja sama Pak Jokowi sendiri kan, saya nggak bisa jawab. Tapi menurut pandangan saya, sudut pandang saya begitu. Pak, kasus ini masih bergulir terus, ada lagi kasus terbaru di mana Prof. Paiman pun ikut membuat sebuah laporan terhadap Roy Suryo CS. Menyikapinya gimana, Pak? Dia itu kan menggugat kan nggak salah ya, Iya. perdata ya. Saya rasa hak setiap orang yang Ada menggugat. pidananya juga, Pak, Pidana terkait pemerasan. Oh iya, saya rasa hak-hak setiap orang untuk melaporkan ya, untuk meminta perlindungan hukum. Tapi ya jelas dalam hal ini kan penyidik yang bisa menggali kebenarannya, kemudian ya diluruskan sesuai dengan hukum yang berlaku kan. Yang salah ya diproses. Ya kalau benar laporannya nggak benar ya dihentikan kan gitu, bisa dituduh balik kan di laporan palsu seperti yang sekarang terjadi kan gitu. Pak, ini kan ada dua agenda ya, perdata dan pidana. Yang perdata sudah bergulir, yang pidana masih dalam proses. Akankah nanti proses mana yang lebih dulu akan diselesaikan, perdatanya kah atau pidananya dulu, Pak? Ya menurut saya ya kan dua hal yang berbeda. Ya. Perdatanya itu yang digugat apa? Saya kan nggak tahu ya materi gugatannya apa, saya kan belum tahu. Jadi saya tidak bisa terlalu prematur dong saya mengatakan bahwa ini benar atau sama. Saya belum baca gugatannya, apa perbuatan melawan hukum atau ya pasti kan akhirnya kan perbuatan melawan hukum kan, kira-kira ke sana kan. Jadi perbuatan melawan hukum kalau sudah disidangkan tidak berarti serta-merta pidananya itu berhenti atau ditangguhkan sementara sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung. Karena apa? Dua peristiwanya itu apakah jadi satu peristiwa? Ya misalkan contoh satu peristiwa ya, saya gugat Anda kan gitu kan, nyuri handphone saya, terus Anda gugat saya kembali kan, bahwa handphone ini sebetulnya milik kamu, kan gitu kan. Jadi pencuriannya itu akan saya tangguhkan dulu pemeriksaannya menurut surat edaran Mahkamah Agung kan. Pidananya itu bukan dihentikan, ditangguhkan hingga putusan perdatanya membuktikan bahwa betul handphone ini milik saya atau milik Anda. Baru ini jalan. Kalau betul itu milik Anda, ini jalan. Kalau ternyata betul ini milik saya, ini berhenti. Kan gitu kan, karena nggak bisa dilanjutkan, memang pemiliknya situ. Kan gitu kan, kira-kira gitulah. Nah dalam hal ini apakah kaitannya itu ada ke sana? Saya nggak tahu, saya nggak bisa komentar. Saya belum baca gugatannya dan laporannya di Polda pun saya nggak tahu isinya apa kan gitu kan. Saya coba baca berita, dengar cerita, baca-baca di medsos gitu aja. Sepintas-pintas aja yang saya bisa sampaikan ya begitu. Oke, Pak Frederick, ini kan artinya sebentar lagi disidangkan nih kasus yang laporannya Pak Jokowi kan pencemaran nama baik. Nah, berarti kalau misalkan sidang nanti yang dihadirkan saksi-saksi yang membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli, pernah kuliah di UGM, terus Saya kalau menurut saya kalau saya jadi jaksa ya saya cukup dalam hal ini kan, saya hadirkan orang UGM kan, puslapor sudah ada bukti kan, itu nggak perlu hadirin orang kan sudah ada surat kan gitu kan resmi kan, sudah cukup putus so itu nggak perlu lah macam-macam. Kalau pencemaran nama baik kan pasti kan, kamu pernah baca nggak? Oh siapa? Saya pernah baca di detik.com misalkan gitu kan, saya pernah baca di merdeka.com misalkan gitulah, atau baca di mana-mana kan, itu saksi-saksi kan gitu kan banyak saksi kan gitu kan. Tapi dalam tindakan perbuatan pidananya itu cukup, kalau saya jadi jaksa saya cukup kok dari UGM, dari puslapor selesai, itu udah mutlak, nggak perlu kok gitu. Dia nggak mungkin bisa bantah, itu kan istilahnya kan bukti otentik tak terbantahkan kan gitu, udah itu aja. Tapi kalau soal saksi-saksi lainnya pencemaran nama baik kan bisa kan
Betul. Oh iya Pak, saya pernah baca ini Pak, saya masih ada cuplikannya. Misalkan di media ini kan banyak orang kan gitu kan. Itu bisa makin memperberat dia gitu. Karena jangan lupa loh, sekarang itu hukuman meskipun secara teori itu pasal 27 Yunto 45 itu kan maksimum 4 tahun kan. Hakim bisa jatuhkan aja bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Bisa. 10 Bisa. tahun. Bisa aja kan, hakim sekarang kan berpedoman kepada kan undang-undang kekuasaan kehakiman kan. Hakim bisa mempertimbangkan dari reaksi dari masyarakat. Jadi tidak berpaku mati pada undang-undang. Bahwa itu kan bertentangan dengan kita punya sistem hukum, kita punya sistem hukum positif kan. Jadi hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman lebih daripada undang-undang. Tapi dia alasannya dia punya pasal 6 atau pasal 7 bahwa hakim itu bisa mempertimbangkan dengan perasaan keadilan masyarakat dan sebagainya. Makanya sekarang kan delala banyak sekali putusan yang aneh-aneh kan. Oke, sekarang terakhir ya, sebagai praktisi hukum apa mungkin pesan apa yang disampaikan kepada Roy Suryo nih, artinya apa mungkin? Ya menurut saya kan sebaiknya kalian itu janganlah mengorbankan harkat martabat bangsa Republik Indonesia ini hanya karena kepentingan sekelompok. Itu aja. Lebih penting mana? Bangsa atau kelompok? Itu yang kita pertimbangkan. Dan kemudian udah tahu kan, dia tidak punya alas hukum. Kan dia bukan orang bodoh, dia orang pinter kan gitu kan. Kelilingnya juga banyak orang pinter kan. Kan dia jangan alasan ini, alasan itu. Nggak perlu berdalil kan. Ini karena kan ini sudah bukti otentik. Kecuali UGM-nya mengatakan bahwa saya tidak komentar atau saya tidak mau menjelaskan. Itu masih ada celah-celah. Iya. Ya kan dia udah bilang ini mutlak produksi dia selesai. Oh ini cetakannya lain, ketikannya beda, bahasanya lain. Nah itu pokoknya sekarang yang bikin ngomong iya mau apa? Gitu kan. Itu sudah harga mati itu, nggak bisa dibantah lagi. Mau cari pengacara siapapun nggak mungkin lolos.